yang udah berprestasi udah Ya. pasti. Nah, Oh, berarti kita lebih ke anakannya. Untuk anakannya yang siap latih ya, siap latih. Siap latih paling kita jual murah sih, masih murah. Kita masih jual 500 ribuan. Wadaw. Murah. Ya, semakin berkualitas kita juga semakin pede buat ngasih harganya. Nah, untuk rate sendiri maksudnya gini. Kan di mana itu biasanya? Di kemarin kita ikut di Jungle. Oh, di Jungle iya, ini. Event 125 juta kita ikutan. Wadaw. Hadiahnya Udah mulai nih. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, sobat Mozaner dimanapun anda berada. Kembali lagi, aduh baku banget gua nih ya. tegang amat. Oh ya, tegang. Biasa aja. Soalnya ada pengusaha. Oh. Padahal relax aja. Gitu. Assalamualaikum ya. Pokoknya gitu. Lagi. Nah, hari ini saya Mr. X Moon balik lagi di Medanisa Channel ditemenin sama teman biasa ini. Siapa nih? Dela, ngomong atuh. Oh iya, Dela sama ini. Dan kita berdua hari ini nggak cuman berdua, tapi kita berdua, atau Pak boleh ditemani oleh seorang apa nih? Penghobi. Hobi. Iya. Penghobi peternak juga ya. Peternak masuk. Nah, beliau ini kita nih sebenarnya suka aneh gitu karena suka banyak burung menggeleber gitu ya kan ke rumah kita itu punya siapa gitu. Nah ternyata inilah pelakunya gitu ya. Iya. Gitu gimana Mas? Kenalan dulu. Ya sehat. Alhamdulillah. Burung banyak sekarang ya. Banyak lumayan lah. Syukur. Bisa buat beli mobil lah. Anjir. Keren amat. Tapi aktivitas sekarang selain burung apa tuh? Kerja paling. Kerja. Jadi Iya. burung buat jadi sampingan aja apa gimana? Balik sampingan juga hobi. Oh iya, Lebih sekarang balik. hobi. Hiburan aja hiburan. Oke ya. Hari ini kita langsung kenalan aja kali ya nih. Boleh. Boleh dikenalin namanya? Enggak ini. Kenalan dulu. Oh, Mungkin kenalan. yang di rumah belum kenal. Boleh. Ya, perkenalkan nama saya Rahman Vela. Saya dari Ciberem, Bogor asli. Lebihnya. Asli Bogor. Asli Iya, Bogor ya. asli Bogor. Udah punya pacar? Sudah. Oh udah. Udah ada pawangnya. Udah ada pawang. Udah berpawang. Oke. Dan dengar-dengar Aman ini katanya udah mau nikah ya. Ya. Insya Allah ya, Insya Allah, doain ya. doain aja. Amin ya. Iya. Amin. Oh iya Man, ini ngomong-ngomong soal kita ngomongin merpati ya, soal hobi ya. Sebenarnya kalau buat saya dan Dela mungkin ternak merpati itu kita mah sekedar suka, tapi kalau untuk ternak itu kayaknya tuh ribet, ya kan? Iya. Males banget gitu, ya kan? Kayaknya tuh banyak persyaratan tertentu yang memang harus dilakukan pada saat nernak merpati. Itu kan agak riskan juga. Mendingan udah aja kalau saya pribadi sih ayam aja lah gitu, ayam kampung gitu. Kalian sama-sama unggas. Tapi simple, tinggal ngasih makan pagi, Simple. sore udah gitu. Nggak harus mandiin, Jemur, latih gitu. Iya. Emang merpati dimandiin? Dimandiin Dimandiin. untuk kita latih. Gitu. Nah, udah berapa lama sih sebenarnya gitu? Kalau hobi mah emang dari kecil sih ya, dari Dari kecil. SMP. Cuman baru bisa kejalanin seriusnya ya setelah kerja lah. Gitu, Setelah udah kerja kerja. baru lebih serius. Lebih serius. Nah, kenapa Aman nih milih ternak merpati? Kan bisa ternak yang lain, misalnya ular sanca gitu kan. Ya. Gitu. Kenapa merpati? Apa yang bikin Aman tuh milih ternak merpati? Gitu. Dulu mah ternaknya lebih ke ayam dulu. Oh, jadi sempet ayam dulu. Sempet ayam kita ternak ayam Bangkok dulu.
Ya sempet ikut ngadu lah, cuman kan karena sekarang ilegal ya. Ilegal ya? Ilegal Oh, sekarang kan. ngadunya ya. Ngadunya ilegal kan, terus penjualan jadi sulit. Jadi kita pengen coba Beralih, beralih dari yang hobi dulu kecil itu kita coba kembangin di saat udah dewasa kita gitu. Iya. Hobinya bermanfaat sekali. Iya. Oh, jadi kalau ayam Bangkok tuh sekarang nih agak berkurang berarti karena memang itu tuh ada judinya juga ya. Iya, Sabung ayam. kan? sabung ayam jatuhnya. Jadi buat penjualannya pun juga agak sulit sekarang. sulit. Jadi lebih ke ya udahlah yang gampang dijual aja sih gitu. Tapi ada duitnya. Ada duitnya ya. Ada duitnya. Ngomong-ngomong, kan merpatinya dijual nih sama. Pasarnya tuh kemana aja sih jualnya gitu? Kalau dijual sih ya karena saya mah peternak ya, lebih ke pemain. Kita pemain jual apa ke tuh? pemain burung Oh, pemain yang burung. sama hobi ya. Jadi daya jualnya pun lebih tinggi gitu. Komunitas jatuhnya. Komunitas. Sesama penghobi ya. Iya, sesama Cuman penghobi. Ini penghobinya dia nggak ternak. Nggak gitu kan. ternak. Nah, Biasanya dia nyari burung-burung buat diaduin yang prestasinya bagus. Nah, disitulah kita nyiptain. Kalau burung yang biasa kan biasanya adu suara gitu. Kalau Iya. merpati apa? Kalau adu merpati itu Adu adu lari ya? ketangkasan, Oh, di terbang. terbang. Iya, Oh. kita main kalangan. Hmm. Kalangan apa? Kalangan meja ada pokoknya seperti kotak kayak gini. Gitu. Oh, kalang. Iya, Kalang kalang. itu nama sebuah alat gitu. Sebuah alat, Oh, kotak Ya, bendera. saya pikir Iya. teh kalangan tuh kalangan menengah remaja. Oh, bukan. Oh, bukan. Ada namanya sebutnya biasanya orang tuh nyebutnya kalang. Jadi Ya. kalang itu alat untuk menentukan ketangkasan, ketangkasan dari si merpati. itu pada saat lomba berarti. Lomba, iya. Oh, nah biasanya emang lombanya itu di mana aja dan kapan aja, apa ada waktu-waktu tertentu, waktu khusus apa gimana tuh? Ya, kalau untuk lombanya tuh ada waktu khusus. Biasanya kalau untuk biasanya kita sebut jagungan ya, hadiah jagungan itu biasanya di Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Rutin tuh itu. Rutin tiap Sabtu Minggu itu ada. Ada eventnya. Ada eventnya jagungan tapi ya untuk jagungan. Kalau untuk event-eventnya itu biasanya kita Jagungan ngikutin tuh maksudnya apa tuh? apa ya? Lebih ke Mingguan. lomba hari ya mingguan gitu, lomba Mingguan. kecilnya Rutin. sebutnya jagungan ya. Oh, hadiahnya soalnya Hadiahnya, biji jagung gitu. Nggak sebesar terlalu yang- nggak besar gitu ya. Kalau untuk event baru kita ikutin putaran. Putaran. Ya, putaran Bogor karena ada aturannya. Di Bogor tuh ya. Di Bogor itu Eh. khusus giringan A namanya. Giringan A. Iya, giringan A. Nanti kita ikutin putaran Bogor ya. Oh. Nah, itu kan ada lomba, berarti ada lomba tingkat kota berarti itu ya Ada jatuhnya. tingkat Di Bogor doang itu ya tingkat se-Bogor kota. sama tingkat nasional. Oh iya. Ada tingkat Ada tingkat Oh. nasional. Jadi antar kota. Hmm. Jadi semua kota nih bisa datang ke satu titik yang Ah, adain pernah ikut. event ya. pernah ikut. Pernah kayak kemarin kita ikut Di mana Masih. itu biasanya? di kemarin kita ikut di Jungle Oh, di Di Jungle Iya. ini. event 125 juta kita ikutan. Wadaw. Hadiahnya bukan kaleng-kaleng ya. Iya. Bukan jagungan kaleng-kaleng. ini. Mak. Iya, Itu nasional tuh ya. itu nasional. Itu biasanya di kita nih di Bogor dapat jatahnya setahun sekali. Setahun sekali. Di kita. Untuk ngadain event. Ya event nasional. Nah, event. Kalau untuk event lokal kayak event sekitar 20 sampai 30 juta itu biasanya ikutin putaran Bogor. Ada aturannya. Ada aturannya. Mm-mm. Iya. Tapi biasanya emang banyak banget ya pesertanya. Banyak banget pesertanya. Apalagi kalau untuk nasionalan itu dari berbagai kota datang. Bandung, Tasik, sampai ke Pangandaran pada datang kok. Pada datang luar biasa ya. Gila. Cuman burung doang tuh Neng ya. Iya, cuma burung doang. 125 juta hadiahnya. Dari mana tuh ya? Dit? Dari pendaftaran. Oh, dari- Iya, Oh, berarti pendaftaran mahal dong. beda. Oh, beda. Iya, beda. Jadi kalau misalkan jagungan daftarnya berapa, lokal berapa,
nasionalan berapa itu beda. Biasanya berapa tuh kalau daftar gitu? Kalau untuk jagungan biasanya 50-30 Ribu. Juta. enggak 50.000. Ribu. Kalau enggak misalkan 30.000 gimana kalangnya sih? Oh itu untuk lokalan Iya, yang untuk mingguan, jagungan ya? yang mingguan. Kalau untuk lokalan biasanya 50-30 atau Berarti sorry bentar, kalau kan tadi bilangnya ada lokalan, ada yang jagungan. Berarti Iya. jagungan ini tuh skalanya Paling bawah. bukan skala wilayahnya tuh paling sekecamatan gitu ya atau ya sewilayah? kalau jagungan bebas dari daerah manapun bisa ikutan. Kalau emang dia mau datang. Cuman jagungan ini tuh dia enggak hanya orang-orang deket aja. apa iya, gimana? satu juga itu juga dia nggak ikut putaran, dia bebas di Sabtu Minggu itu dia pasti ada acara itu gitu. Jadi nggak jagongan itu hadiahnya nggak begitu besar gitu. Dia bukan event tapi lebih ke lomba biasa aja Biasa gitu. harian ya. Harian. Itu untuk melatih burung juga. Iya, ngelatih burung. Nah gimana Neng? Neng kan tadi katanya penasaran banget pengen nanyain ke Aman. Coba. Iya kan sibuk kerja juga kan. Iya, Terus sibuk kerja. buat ngerjain maksudnya buat ngurus peternakan di rumah itu kapan sih? Biasanya sih kalau ada waktu luang. Kedua juga kita bukan miara sih, lebih ke punya joki. Punya joki gitu ya. Joki itu jadi dia yang ngurus burung, yang bawa burung ke lapang di saat kita misalkan lagi sibuk kerja gitu. Iya. Dia ada orangnya Ada gitu. orangnya. Itu maksudnya itu digaji tuh sama Aman? Apa Kita bayar. bayar? Kita bayar. Oh jadi emang udah peternakan ya? Ada Iya. karyawan gitu berarti kan? Di Untuk rumah. karyawan sih nggak begitu banyak. Ya, dia lebih ke Bantu Ikut ngurus lah ya. tim kita, iya gitu. Oh satu tim tuh. Satu tim. Jatuhnya dia satu tim sama kita. Jadi satu tim itu burung Aman semua apa bukan? Bukan. Campur. Termasuk joki juga kalau punya burungnya juga dia Boleh masuk tim di kita. situ. Iya, boleh. Dengan mungkin fungsi dari tim itu cara perawatan dan makanannya mungkin biar seragam kali apa gimana? Fungsi dari tim itu tuh biar pas lomba kita nggak ketukar. Oh Iya, nggak karena kan kalau lomba kan kita daftarin burung harus ada nama timnya, nama burung beserta nama timnya. Iya, iya. Kalau nama burung doang kan bingung. Ini burung siapa, timnya nggak ada. Tapi kalau burung berikut tim jelas itu udah aja kalau burung sini gitu. Oke lebih spesifik gimana Neng? Apanya? Penasarannya abisin aja. Oh, mungkin kalau misalkan ada yang mau ada yang pertama kali mau join gitu. Hal pertama yang harus dilakuinnya tuh apa aja sih? Yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan apa ya? Lebih Burung pasti ke kan? Iya. burung juga nggak terlalu Terus kita. apa dong? Intinya dia ngerti aja, maksudnya ikut dulu, ngerti dari warna. Karena kan harus ngerti burung gitu kan. Kita harus tahu warna gitu kan, karena burung merpati ini banyak warnanya gitu kan. Jadi biar gak salah gitu. Biar nggak salah. Nah kalau dari burung merpati itu sendiri ada jenis-jenisnya nggak sih? Jenisnya tuh banyak. Banyak ya. Ya, merpati itu banyak jenisnya. Ada pos, ada merpati balap, merpati bebasan, sama merpati kayak hias kayak gitu, ada banyak. Kalau yang putih mulus itu merpati apa? Biasanya hias, lebih ke hias dia. Biasanya iya. Nah ciri-ciri spesifiknya tuh misalnya kan tadi merpati pos itu ngapain gitu? Apakah dia tukang antar pos gitu kan? Atau merpati balap dia mungkin dia yang memang biasa dibalap apa gimana? Nah tim Aman sendiri itu lebih spesifik apakah semua jenis burung diternak di Aman juga? Kalau di saya sih lebih ke merpati tinggian. Tinggian tuh maksudnya apa? Merpati tinggi, jadi jatuhnya dia terbangnya tinggi. Kita main di mejaan. Main di meja. Iya, ada mejanya. Berarti itu masuknya kategori balap? Kategorinya merpati tinggi karena ada kategorinya. Jadi kategorinya tuh ada apa aja? Ada balap, pos, merpati tinggi sama kolong bebas. Kolong bebas. Iya. Oh itu beda-beda juga. Tuh. Beda. Sama tadi satu lagi hias. Hias. Iya. Iya. Kalau kita mau hias aja biar nggak ribet. Oh iya benar. Iya. Pajangan di depan. Pajangan. Ya, jadi Aman lebih ke merpati tinggian. Merpati tinggi meja. Tinggi meja. Iya. Lebih main di meja kita. Main di meja. Oke, kalau misalnya merpati tinggian itu lombanya biasanya kayak gimana? Soalnya sering banget nih ada yang tiba-tiba katanya burungnya hilang, dilombain gitu, nyari-nyari. Gitu? Betul, iya ada. Oh, ada. Ada ini orang yang nyari apa sih gitu, ribet banget. Kan pernah tuh
ada mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu tuh kayaknya ada event tuh di bawah gitu, karena nggak ngerti ya udah sih biarin lah gitu. Ada event, nah tiba-tiba nggak lama tuh banyak orang gerasak gerusuk nyari burung Hilang. gitu. Iya, hilang. Nah itu kok bisa begitu ya? Bisa apa tuh? Bisa hilang. Bisa hilang. Nah itu gimana sih sebenarnya skema kompetisinya, kenapa bisa hilang gitu? Sebenarnya kan burung itu kan punya daya pikirnya beda-beda ya. Kayak orang aja gitu. Ada yang pintar, ada juga yang lemot gitu kan. Jadi si burung ini tuh mungkin dia nggak biasa main di lapak jungle gitu. Misalkan dia main di lapak daerah mana, datang ke jungle hanya untuk ikut lomba. Karena si burungnya lemot gitu ya, nggak bisa adaptasi jalan gitu kan, tracknya gitu, akhirnya dia hilang gitu. Ditambah dengan banyaknya burung yang terbang, kan di saat latihan biasanya yang hilang itu biasanya. Karena kan kalau eventnya lokalan itu dimulainya dari hari Jumat, setelah Jumatan tuh itu kita mulai. Nah ngelatihnya itu dari hari Rabu. Biasanya dari hari Rabu itu burung itu untuk giringnya itu kurang bagus, masih kurang bagus. Nah banyak burung ngaco, akhirnya ikut ngaco gitu. Oh jadi latah ya? Iya. Iya bener latah, ngikut Kayak gitu. Wah ini ribet juga ternyata ya. Ribet. Banyak yang harus dipelajari dari burungnya. Iya. Gitu. Aduh. Ngomong-ngomong tentang event perlombaan gitu, Iya. tim A pernah dapat ini nggak prestasi gitu? Alhamdulillah kita pernah dapat prestasi di motoran. Di motoran hadiahnya motor maksudnya. hadiahnya motor. Nah, jadi kita sebut motoran gitu. Oh jadi ini mah tergantung hadiahnya apa, tergantung nama hadiahnya. eventnya itu. Iya. Oh. Jadi si acara ini tuh dia ngasih hadiah tapi berupa motor gitu. Jadi kita sebenarnya event motoran lah gitu kan. Karena hadiahnya motor, kita juara ke-1. Terus jagungan kita lebih sering. Lebih sering di jagungan. Ya. Kapan itu dapat motor? Udah lama. Sekitar 3 bulan atau 4 bulan yang lalu lah. Baru masih anget. Masih baru? Iya, masih baru. Iya, luar biasa ya. Iya. Itu sekota tuh. Enggak. Iya, kota Bogor. Kota Bogor. Oh berarti ini juara kota ya, berarti ya tim Aman ini. Ya, seperti bisa dibilang itu ya. seperti itu. Iya, luar biasa Aman ya. Iya, luar biasa. Kalau misalkan burungnya berprestasi nih misalkan, Iya. bisa dijual dengan harga yang tinggi nggak? Tergantung prestasinya. Karena kan kalau burung biasa suka gitu tuh. Iya. Jadi burung ini tuh tergantung prestasinya ya, kayak pemain bola aja. Kalau dia prestasinya makin meningkat, kan pasti jadi mahal gitu ya. Nah, begitu 3 burung. Misalkan kita pertama bawa burung pemula nih ya. Dia tahap pertamanya juara jagungan. Mungkin bisa naik harganya. Setelah jagungan mungkin dia tahap juara motoran yang kecil-kecil gitu. Bisa naik lagi. Dia juara lokalan, bisa naik lagi. Dia juara nasional, bisa lebih mewah. Dia sering juara nasional, lebih mantap lagi. Harga tertinggi yang pernah dengar berapa? Harga burung? Harga tertinggi sekarang kalau nggak salah ya, ada jatuh pada burung merpati kolong bebas kalau nggak salah. Kolong bebas. Kolong bebas dengan harga 2,2 miliar. Mantap. Mahal banget. Kalau nggak salah namanya rampok nama burungnya. Nama burungnya Rampok. Nah ini nih yang sebenarnya penasaran, ya kan itu kan ada merpati tinggian, ya kan merpati pos, Iya. merpati Nusantara. Oh itu mah. Merpati apa tadi? Kolongan. Merpati kolongan. Nah itu yang ngebedain tuh apa sebenarnya? Kalau merpati pos kan dia lebih ke, dia ada lombanya dia lebih ke apa ya? Kayak kita sebutnya jabalan. Jadi dia lombanya itu diterbangin misalkan di daerah Jawa dengan titik-titik tertentu. Maksudnya tuh? Misalkan ngadain event nih, eventnya tuh diterbangin di daerah Jawa. Nah berapa kota nih kita ikutan merpati pos, ikutan daftar, terus nanti dilombain diterbangin di Jawa. Nah burungnya itu harus nyampe sampai titik, misalkan sampai rumah kayak gitu. Oh sampai rumah gitu. Oh kalau sampai rumah berarti jaraknya beda-beda dong. Beda-beda. Iya. Ada hitungannya. Ada itu. Iya. Oh ada rumus. Iya, ya? ada rumusnya. Dari panitia. Nah kalau merpati kolongan itu? Kalau merpati kolong bebas itu dia nggak pakai meja. Dia sama, ada kayak kitanya, ada kotaknya. Cuman dia lebih ke langsung ke bawah.
Oh, jadi nggak ada aturan dia harus mendarat dengan tepat atau gimana? Iya, yang penting dia masuk sekotakan itu. Sekalang itu ya. Iya, sekarang itu asal jangan keluar dari garis kalang. Jadi bebas. Kalau yang tinggian yang aman biasa. Nah, itu ada mejanya. Ada mejanya. Ada harus mejanya. Mendarat tepat Tepat di meja kita. Jadi mejanya itu ada 2, Hmm. kanan kiri, meja kita sama meja lawan kita. Jadi burung itu harus burung kita itu harus jatuhnya di meja kita, nggak boleh di meja lawan kita. Oh, banyak berarti meja di dalam Kasihan ya kalang itu. burungnya. Ada 2 doang, cuma ada 2. Oh, ada 2. Ada 2. Oh, berarti kalau ada 2 itu maksudnya hanya 2 peserta kan? Iya, kalau lomba itu kita mulainya 2-2. Oh, jadi langsung versus Battle dulu. Iya, Hmm. dikocok. Terus nanti di Oh, jadi nanti ada 16 besar. Iya. atau apa gitu ya. Oh, jadi sistem kompetisi ya. kompetisi. Bukan langsung kompetisi ambrek gitu ya. Enggak. Oh, itu ambrek. Iya, iya. Terus kira-kira nih ya, ini tuh harapan Aman dari Merpati ini apa nih ke depannya? Kan Aman sudah menjalani ini lumayan cukup lama berarti kan, Iya. gitu. Nah, Aman sudah punya prestasi gitu. Kedepannya Aman mau ngapain nih dengan Merpati ini? Apakah mau menjadikan Merpati ini jadi Merpati Nusantara karena Merpati? Nah, nih ya gitu. Harapan Aman apa dari burung Merpati itu? Ya, harapannya apa ya? Pengen lebih besar aja gitu, maksudnya pengen lebih pertenak jadi lebih besar, nama tim lebih besar Lebih gitu harum kan. lagi. Iya, lebih harum, ya lebih dikenal lagi gitu aja. Oh iya nih, ada satu ini yang ketinggalan tadi. Kalau misalnya kita mau ikutan lomba, itu ada syarat khusus nggak sih gitu? Iya, Apakah? ada. Yang pertama harus punya burung. Oh iya. Yang kedua sebenarnya bebas mau burung itu ngelot atau enggak ngelot. Ngelot tuh Ngelot Ngelot apa? itu apa ya bahasanya? Fasih jalannya. Oh. Misalkan jadi si kalang ini tuh posisinya sama star. Jadi si finish dengan garis star itu kurang lebih itu 1 kilometer. Kurang lebih. Nah, dari star sampai ke kalang itu kan 1 kilometer. Nah, kalau si burung itu mungkin belum sampai star nih, bebas mau dilombain apa enggak, yang penting kan daftar dia. Iya. Jadi gimana pemilik kok atau pemiliknya aduin, diaduin aja gitu. Resiko hilang ya udah ditanggung pemilik. Panitia nggak bertanggung jawab. Nggak bertanggung jawab. Iya. Tapi ada tuh di beberapa kompetisi yang itu tanggung jawab panitia apa gimana? Nggak ada. Nggak ada. Itu kan resiko. Oh. Kita main burung itu udah resikonya. Resikonya pasti hilang. Pasti Gitu. hilang. Pasti hilang karena kan diterbangin. Iya kan. Berarti nggak ada asuransi ya? Nggak ada asuransi. Iya, nggak ada asuransi. Ribet juga ya kalau asuransi. Kalau ada asuransi burung yang berapa tadi? Iya. 2,2 M. Rugi banget ya. Iya, pasti rugi. Oh, jadi nggak ada syarat khusus ya? Nggak ada Kalau- syarat khusus. Kayak gitu. Berarti kalau misalnya nih misalnya ya ternak baru gitu ya kan, bikin tim aja sendiri. Walaupun misalnya nggak ada itu bisa ya? Bisa. Tertarik ah. Nggak juga sih. Ya cuman seneng aja ngedenger pengalaman dari Aman ini. Soalnya kalau aku tuh lebih seneng ngelihat orang ternak gitu kan, kayak Aman ini kayaknya tuh enjoy banget si Aman gitu. Tapi kan kalau misalnya kita mau terjun itu kan belum tentu bisa. Iya. Soalnya kan ngedenger dari Aman ini kan ribet banget ya gitu. Soal burungnya harus pelajari dulu gitu. Iya. Tadi merpati poske, merpati apalah, kita kan belum tahu banget. Ribet, emang ribet, tak. Ribet Jadi apa ya? Lebih banyak kita meluangkan waktu sama burung. Jadi waktunya itu lebih banyak, harus lebih banyak. Karena sistem burung yang kita jalanin ini tuh harus sering latihan. harus sering Ya, latihan itu di Kamis, Jumat, Sabtu Minggunya kita lomba. Senin itu latihan militer. Latihan militer tuh biasanya sebutnya gojlogan. Gojlogan itu sebelum dia nelor tuh kita latih sampai Nah, dia capek gitu. Dari tadi kan kita tuh ngomongin soal kompetisi burung Iya. gitu ya. Nah, kita sendiri kan sebetulnya belum tahu nih lebih dalam gimana cara merawat burung itu gitu kan. Mungkin nanti kita akan bahas di episode selanjutnya kali. Iya. Gitu ya. Bisa. Soalnya panjang lagi kalau urusannya ngebahas burung. Masih Ini panjang. banyak banget. Soalnya apalagi kalau misalnya siapa tahu ada yang pengen tahu tentang burung, pengen miara tapi kan nggak tahu gitu. Iya. Nah, nonton ini jadi tertarik. Nah, bisa nggak misalnya ke Aman gitu? Ya bisa. Bisa ya. Iya, bisa. Kan Melalui namanya juga belajar.
nanti bisa mungkin melalui Instagramnya Aman ya, DM di Iya. bawah ya. Gitu. Bisa langsung Mas Aman, rumahnya di Ciberem, gitu dekat rumah kita juga. tetanggaan. Itu Aman punya kelas-kelas burung yang standarnya untuk dijual rate-nya berapa tuh biasanya? Biasanya gimana kualitas sih, kita jual tuh tergantung kualitas burungnya. Jadi semakin berkualitas kita juga semakin pede buat ngasih harganya. Nah untuk rate sendiri maksudnya gini, kan orang tuh di luar, oh nih peternak Aman nih gitu, Aman apa tadi? Aman Kunci Mas, apa? GM Gucci Mas. Gucci Mas ini dari Gucci Mas ini dia standar burungnya karena sudah juara lokal, juara Kota Bogor gitu kan. Nah dia punya rate harga misalnya untuk burung pemulanya itu kan berarti turunan ya. Iya. DNA dari burungnya ya kan. Nah itu tuh di harga untuk yang pemula banget burungnya itu misalnya 200.000 atau berapakah gitu. Kalau yang udah berprestasi udah pasti. Ya. Oh berarti kita lebih ke anakannya. Untuk anakannya yang siap latih ya, siap latih paling kita jual murah sih, masih murah, kita masih jual 500 ribuan. Wadaw, murah. Iya. Karena kan dengan terah yang jelas, maksudnya nggak turunannya yang pernah juara lah gitu, walaupun nggak juara nasionalan, tapi dia sering kebagian di lokalan atau di jagungan, jadi kan dia punya prestasi jago, lah. Jago, udah ada nama lah. Iya. Gitu. Kayak gitu. Wadaw ya, itu harganya 500.000. Yang baru itu dari gennya aja. Iya, lebih mahal biasanya. Emang ribet juga ya. Ribet juga, sangat ribet. 100.000 coy. Gimana Neng? Enggak tertarik beli nih. Buat apa? Enggak sih. Kalau dikasih mah bisa aja diterima. Tapi kan nggak mungkin juga kita bisa ngurus ya kan. Bener, sayang banget burungnya. Ya gitulah. Gimana Neng? Tadi penasaran apalagi? Tadi kayak usia burung sih Neng, lebih ke penasaran ke usia burungnya. Ya. Kalau usia burung ya, kita nggak bisa tebak juga ya. Iya sih. Jadi lebih ke kayak ya, jadi kayak gimana ya? Lebih kayak ke manusia aja gitu, maksudnya. Tiap usia kan beda-beda ya. Kadang usia segini dia udah loyo, usia lebih tua tapi masih gagah, kayak gitu aja. Oke, kalau misalnya ini nih ya, ini tips buat para pemula ya, yang mau terjun lebih, anggaplah lebih profesional gitu ya kan, bukan cuma sekedar ternak-ternak gitu ya kan. Nah, Aman ini kan udah Kota Bogor, gitu kan, udah mulai terjun nasional juga. Nah, apa tips dari Aman untuk para pemula yang mau mulai beternak atau mulai hobi burung merpati? Tipsnya yang pertama, beli burung yang jelas. Iya, karena emang nggak ngejamin, tapi setidaknya ada hitungan berapa persennya itu bisa ngejamin gitu. Kalau 100% kita nggak bisa jamin, karena tapi sekitar 70% atau 80% lah kita beli burung yang jelas itu bisa ngejamin kedepannya bagus. Itu tergantung keturunan. Tergantung keturunan sama latihan. Ya, kalau kita beli burung bagus, kalau nggak dilatih pun percuma. Iya, jadi harus dilatih juga. Kalau misalnya ada pemula gitu ya, dia belum terlalu paham soal mengurus burung, itu kalau misalnya dia beli dari Aman, itu ada programnya, mau latihan bareng atau gimana sambil di ini sama Aman apa gimana? Bisa kayak gitu. Bisa. Ya? Kalau misalkan mau latihan bareng sama kita boleh, atau mau join sama tim kita bisa. Oh bisa ya? Bisa. Bebas sih kita mah. Welcome ya. Welcome. Emang. Karena banyak kok yang join, banyak yang keluar, banyak yang join, banyak yang keluar, kayak gitu aja. Ada ceweknya nggak sih? Kalau untuk ceweknya itu biasanya cewek merpati apa cewek? Bukan, maksudnya yang join ke komunitas lah gitu. Nggak ada sih ya, nggak tahu sih kalau untuk di luaran ya. Biasanya itu cewek itu hadirnya hanya pas event nasionalan, bagian megangin payung biasa. Kedi ya. Payungin merpatinya? Enggak, jokinya yang bagian ngegebar, jadi payungin tuh. Joki.
Iya. Joki kan belum tentu yang punya. Iya, kan yang ngegeber itu belum tentu yang punya atau belum tentu yang nggak punya. Oh, luar biasa ya. Iya. Rame dong man. Rame banget. Rame banget. Tapi itu si jokinya itu bawa sendiri dari masing-masing peserta apa udah disiapin sama panitia? Apanya? Si apa? Perempuannya. Si perempuannya. Dari panitia. Oh. Jadi panitia udah menyediakan. Jadi asernya emang udah ada dari panitia. Iya, Berarti udah banyak ada. dong ya. Iya, Cantik-cantik. lumayan. Seneng ah. Iya lah pasti. Rame. Mungkin Neng ada yang mau ditanyain lagi sama Aman? Bisa nanti kapan-kapan kita nanya lagi ke Aman. Oke. Ya udah mungkin untuk konten hari ini cukup sekian dulu kali ya. Ya. Jadi sebenarnya sedikit apa yang tadi Aman sampaikan itu ngilangin rasa penasaran AA atas burung-burung yang sering ada di genteng AA gitu. Iya. Iya kan? Nah, ini lumayan menarik juga yang Aman sampaikan ke AA, tapi sebenarnya A masih banyak penasaran. Cuman mungkin di next episode aja kali ya, karena kan bentar lagi ini udah malam. Biasa jamnya gaib. Soalnya Aman juga udah Sibuk. ini kan diteleponin mulu dari tadi. Iya. Jadi untuk hari ini mungkin cukup sekian ya Neng ya. Man ya. Iya. Makasih ya Man ya. Iya. Sukses selalu Man Sukses. untuk burungnya. Iya. Untuk burung dan amannya dan Yang ada di timnya. genteng. Yang ada di genteng. Itu uang semua itu, Pak. Uang Oh, semua Iya. 500.000 loh. Iya. Kalau burungnya hilang jangan nyalin kita ya. Itu lebih ada yang lebih, bahkan ada yang 3 jutaan. Di Iya, dilepas.